Kota Tua Jakarta adalah salah satu kawasan bersejarah paling terkenal di Indonesia. Dikenal sebagai Oud Batavia, kawasan ini dulunya menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-17. Hingga hari ini, Kota Tua tetap memancarkan nuansa klasik dari bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri kokoh. Tempat ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga berupa ruang pembelajaran, sejarah, dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azahra Rindu Naila. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PLBJ dengan dosen pengampu Bapak Bayu. Kali ini saya sudah berada di salah satu museum yang ada di Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Seni Rupa dan juga Keramik. Yuk kita lihat. Nah, di awal masuk aja kita udah disambut dengan bangunan-bangunan yang sangat megah yang merupakan dari arsitek Belanda terdahulu. Kita bisa lihat di sini pintunya sangat tinggi ya teman-teman. Terus juga tiang-tiangnya sangat tinggi, jadi menambah kesan mewah pada bangunan ini. Terletak di bekas gedung Dewan Kehakiman pada masa Belanda. Museum ini berdiri sejak tahun 1976 dan telah menjadi cagar budaya. Museum ini menyimpan lebih dari 1.000 koleksi keramik serta ratusan karya seni rupa dari berbagai periode dan aliran. Di bagian seni rupa, kita bisa melihat karya dari tokoh-tokoh besar seperti Raden Saleh, Affendi, Hendra Gunawan, dan Basuki Abdullah. Karya-karya ini mencerminkan perkembangan seni di Indonesia, dari gaya realis hingga ekspresionis, dan menampilkan berbagai tema seperti kehidupan rakyat, perjuangan, hingga keindahan alam yang ada di Indonesia. Selain seni rupa, museum ini juga memiliki koleksi keramik dari berbagai wilayah di Indonesia dan juga dari luar negeri. Beberapa di antaranya berasal dari masa dinasti Ming dan Qing, yang menunjukkan hubungan dagang dan budaya lintas negara sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita ada di salah satu ruangan pada Museum Keramik, yaitu ruang keramik kapal karam. Di sini kita bisa melihat ada barang-barang muatan Incan work. Ini buatan Cina dari dinasti Song pada abad ke-10. Kita bisa melihat di sini ada miniatur dari kapal. Nah, selanjutnya di sini juga ada barang-barang muatan Incan work abad 10. Ini tuh alat tukar bagian arca, pedal staff atau lapik, anak timbangan, hias pintu, cetakan stupa, fragmen cakra, alat-alat cermin Cina, dan juga banyak lagi. Ini peralatan-peralatan yang ada di kapal sih biasanya. Nah, selanjutnya kita ke sini yuk. Nah, di sini ada manik-manik, biji kemiri, gigi binatang, kayu cendana, dan juga ada alat penghalus rempah-rempah.
Ini semua itu rata-rata dari buatan Cina pada abad ke-10. Dan yang paling menarik dari museum ini adalah kegiatan interaktif berupa pottery class di dalamnya, yang dimana pengunjung dapat mencoba membuat karya dari tanah liat menggunakan alat pemutar khusus potter wheel. Di kelas ini, pengunjung bisa belajar secara langsung membentuk tanah liat dengan teknik memutar dan menggunakan tangan, merasakan sensasi proses kreatif seorang pengrajin keramik secara langsung. Meski hasilnya tidak dibakar, tetapi hasilnya dapat kita bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana keramik dibentuk sejak tahap awal. Museum Seni Rupa dan Keramik bukan hanya menyimpan benda seni, tapi juga menyimpan cerita dan perjalanan budaya bangsa Indonesia. Nah, itu tadi perjalanan kita yang berada di Museum Kota Tua Jakarta, yaitu Museum Seni Rupa dan juga Keramik. Seru banget ya teman-teman, di dalam kita bisa ngeliat lukisan-lukisan yang cantik-cantik banget, terus juga ada keramik-keramik yang sudah ada dari berabad-abad tahun yang lalu, dan juga kita bisa bermain di sana membuat keramik itu sendiri. Kita bisa bermain tanah liat dan membuat kayak mangkok, terus juga asbak dan barang lainnya. Seru banget ya. Jadi teman-teman boleh nih cobain datang ke Museum Seni Rupa dan juga Keramik yang ada di Kota Tua Jakarta untuk menambah wawasan teman-teman semua mengenai sejarah Kota Jakarta. Baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.